hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua, kawan-kawan peserta diklat kualifikasi utama Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Angkatan Pertama. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat BPK Bung Edi Haryanto beserta Sekretaris Bang Nap dan kawan-kawan instruktur dari jajaran Pengurus Pusat BPK dan Bidang Kaderisasi yang sudah hadir pada hari ini. Kawan-kawan peserta yang hari ini luar biasa, membuat saya bahagia karena memenuhi komitmen, memenuhi panggilan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terkait mengikuti diklat kader kualifikasi utama. Hari ini adalah tonggak sejarah baru terkait diklat kaderisasi di Ormas Pemuda Pancasila. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya anggota kader itu wajib mengikuti diklat. Saya yakin kawan-kawan peserta yang ada di hadapan saya sekarang ini sudah tidak asing dengan yang namanya pelatihan pendidikan. Saya yakin kompetensi teman-teman juga sudah sangat mumpuni terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi ada satu hal yang perlu sama-sama kita ingat, bahwa kita sekarang adalah satu keluarga di Ormas Pemuda Pancasila yang tentunya organisasi ini juga lahir atas panggilan sejarah, bukan organisasi yang baru kemarin sore, yang sudah memiliki aturan, yang sudah memiliki turunan-turunan dari aturan yang memang harus kita ikuti. Apalagi posisi kita semua adalah di Majelis Pimpinan Nasional, yang tentunya ini akan menjadi panutan struktur di bawah kita, baik itu tingkat MPW, MPC sampai dengan ke tingkat basis di anak ranting. Secara keilmuan saya yakin teman-teman sudah banyak mendapat asam garam di luar, jam terbang sudah tinggi. Tapi sekali lagi kita juga punya aturan di sini. Dan saya berharap komitmen kita untuk mengikuti ini, karena ini akan dilihat juga oleh Ketua Umum sampai sejauh mana komitmen teman-teman di pengurus untuk bisa ikut yang namanya diklat Ormas Pemuda Pancasila yang resmi. Sekedar informasi untuk kawan-kawan bahwa dari total pengurus, jadi bukan kalian saja, bukan teman-teman saja yang ikut, ada 358 orang yang kita undang, yang diberikan instruksi langsung oleh Ketua Umum untuk mengikuti diklat. Artinya apa? Ketua Umum sudah menggariskan bahwa ADART harus tegak di MPN, dan ini yang kita contohkan pada hari ini, sehingga ketika kita ke wilayah, ketika kita ke cabang, kalau ada yang masih belum melaksanakan diklat, kita bisa sampaikan bahwa kita sendiri juga di MPN mengikuti diklat secara protap yang
ada di sini sesuai dengan PO dan Juklak. Kawan-kawan sekalian, tentunya akan banyak ilmu yang akan kita sama-sama diskusikan. Saya lebih senang kita diskusikan. Karena kita juga tidak mau menggurui, tapi juga kita harus sama-sama belajar agar paham betul. Karena sekarang MPN pasca Mubes ke-10 2019 lalu telah membuat perubahan-perubahan, tidak hanya dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi juga dalam sejarahnya kita punya 10 PO dan 3 Juklak, 11 PO, terima kasih, 11 PO dan 3 Juklak, dan itu sudah tersebar ke seluruh MPW dan MPC. Ini sejarah baru. Kenapa? Karena selama ini aturan-aturan itu tidak pernah, bukan tidak ada, tapi tidak pernah lengkap untuk bisa menjadi aturan-aturan dasar dalam mengembangkan organisasi kita ini. Organisasi ini tentu perlu orang-orang atau SDM yang mampu mengembangkan dan menggerakkan organisasi ini. Dan itu sekarang khususnya hari ini ada di pundak kita semua. Selama ini kita punya figur ketua umum, punya figur para senior yang sudah mengabdikan diri hampir lebih dari separuh hidupnya, yang tentunya butuh energi baru untuk bisa mengembangkan organisasi ini agar lebih baik lagi. Apalagi tuntunan zamannya sekarang sudah berbeda dengan yang lalu. Era teknologi dan lain sebagainya sudah sangat mempengaruhi. Dan tentu Pakem sebagai organisasi modern Ormas Pemuda Pancasila wajib kita mengikuti kondisi zaman yang ada. Dan saya yakin dengan kehadiran kawan-kawan peserta pada hari ini membawa angin segar. Karena kita ingin melakukan perubahan-perubahan signifikan, termasuk juga dari sisi, tidak hanya dari sisi keanggotaan yang memang sudah ditargetkan 10 juta kader dan kaderisasi, tapi juga dari sisi gerakan-gerakan yang dibangun. Kalau selama ini kita dikenal sebagai organisasi preman yang berita viralnya hanya urusan berantem, tapi sekarang kita akan rubah itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Sebagai genetik ormas, organisasi kemasyarakatan yang berbasis anggota, tentu kita juga harus mengembangkan organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang sedang berjalan saat ini, program yang dilakukan lintas bidang, lintas badan di Task Force Kemanusiaan PPKM COVID-19, ini sebagai wujud nyata komitmen kita untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Itu yang sering dipesan oleh Ketua Umum. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tadi nanti pulang atau absennya kurang, ya mohon maaf, kita tegas-tegas saja karena kita sudah kasih kebijakan dari 2 malam menjadi 1 hari. Kalau ini nggak bisa diikutin berarti komitmennya kita pertanyakan sebagai pengurus. Makanya saya berharap kepada teman-teman ikuti acara ini sampai dengan selesai. Karena itu wujud kita sebagai anggota kader, dan yang kedua kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu dari narasumber-narasumber yang akan mengisi acara ini. Kita akan lebih banyak berinteraksi karena kelasnya kecil, tidak seperti kelas-kelas yang normal di MPW dan MPC yang jumlahnya banyak. Tapi juga ini menjadi salah satu contoh bahwa MPN punya komitmen untuk melaksanakan diklat di seluruh pengurus yang ada di SK. Hasil ini ke depan teman-teman perlu tahu bahwa akan diseleksi untuk menjadi instruktur. Kebutuhan instruktur MPN itu hampir 250 orang. Sekarang baru ada sekitar 40 orang. Makanya kenapa diklat ini dilakukan, arahnya ke depan dengan target 10 juta kader yang harus kita selesaikan pada 2024 pada saat Mubes yang akan datang. Saya berharap kerjasama kita semua untuk bisa menyukseskan program diklat kaderisasi ini. Demikian mungkin dari saya sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bekerja sama dalam diklat ini
sehingga diklat ini juga bisa menjadi diklat acuan kita, karena sistem sedang kita bangun dan ini trial kita yang pertama di MPN untuk bisa membuktikan bahwa MPN pun taat aturan. Demikian, terima kasih. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, diklat kaderisasi kualifikasi utama Majelis Pimpinan Nasional Angkatan Pertama saya nyatakan resmi dibuka. Telah menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Karena di dalam kegiatan ini kita memiliki aturan-aturan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Ketua Umum. Jangan melihat kami sebagai kader-kader yang duduk di depan junior atau apalah, tetapi marilah kita mencoba menghargai organisasi dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan organisasi itu sendiri. Dan Ketum dengan jelas dan tegas bersama Sekjen menandatangani peraturan-peraturan yang ada di Badan Pelaksana Kaderisasi maupun petunjuk pelaksanaan. Rekan juang sekalian, saya akan menyampaikan tentang pedoman pelaksanaan, bahwasanya landasannya adalah landasan kaderisasi tentu ideologinya Pancasila, kemudian konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku lainnya. Kemudian landasan operasional, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PO Pemuda Pancasila, kemudian PO Badan Pelaksana Kaderisasi, dan petunjuk pelaksanaan kaderisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan kepada sumber daya manusianya di Pemuda Pancasila, sehingga kelak ini platform yang harus bersama-sama kita sepakati. Ketua Umum bisa memberikan rekomendasi kepada para kadernya yang memiliki kualitas untuk bisa ditempatkan, mungkin di daerah bisa menjadi komisaris di perusahaan daerah, kalau di nasional bisa jadi menteri. Yang jelas terakhir kita mendengar ada waketum kita jadi ketua Kadin. Artinya apa? Diklat ini penting sekali untuk kita. Organisasi hanya menjembatani potensi-potensi yang ada di Pemuda Pancasila. Jadi saya minta rekan juang sekalian betul-betul mendalami dan mengikuti aturan yang sudah disiapkan. Contoh, pada waktu pendaftaran di sana harus melampirkan segala macam yang mungkin yang tidak terbiasa akan susah sekali ya. Tapi rekan juang harus menyadari bahwa itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita direkomendasikan ke instansi atau ke tempat lain. Jadi ini merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa dan terobosan. Kalau selama ini kita mendengar ormas lain sudah sibuk merekomendasikan kadernya, Pemuda Pancasila sekarang sudah kita mulai. Tidak ada kata terlambat. Kemudian untuk sistem pengkaderan, kalau 3 hal tadi, yang pertama Pratama itu diikuti oleh kader-kader di tingkat grassroots, itu diadakan di lapangan terbuka, lebih banyak outdoornya. Kemudian ada tingkat madya, itu bisa diikuti oleh tingkat majelis pimpinan cabang. Kemudian di tingkat utama itu majelis pimpinan nasional dan majelis pimpinan wilayah. Kemudian saya bicara tata tertib yang baku saja yang akan saya sampaikan karena waktu kita dipadatkan. Yang pertama, tingkat kehadiran. Rekan juang kalau sudah absen itu wajib dan harus duduk di tempat masing-masing. Nanti akan kita sharing bagaimana cara bersikap duduk, bagaimana cara terbaik menerima materi, kemudian bagaimana dalam satu kelas ini ada yang menjadi pimpinan atau ketua kelasnya, nanti kita akan sharing, kita ajarkan. Kemudian para peserta wajib untuk mengikuti semua jadwal acara yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di rekan juang sekalian, dan itu akan mempengaruhi hasil. Tadi Ketua Bidang Kaderisasi menyampaikan semua akan lulus, tapi kualitasnya adalah ada 2.
yang memang sungguh-sungguh dan memenuhi persyaratan tentu akan lulus menjadi kader utama. Yang belum silahkan di kader madya. Kalau mau naik utama lagi silahkan nanti diulang lagi. Saya akan menyampaikan clue-nya bagaimana supaya bisa mencapai kualifikasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah tingkat kehadiran. Itu minimal 80% harus hadir. Kalau lewat waktu zuhur setengah kita udah sepakat. Selesai, gugur. Kemudian tingkat keseriusan peserta juga dinilai. Itu nilainya cukup besar, 40%. Kemudian keaktifan dan kemampuan dalam menyerap materi itu nanti akan bisa kita nilai dari adanya pretest atau posttest. Itu nilainya juga cukup besar, 10%. Kemudian ada penugasan yang kemarin rekan juang sudah sampaikan, itu 10% juga nilainya. Kemudian prestasi yang pernah diperoleh, misalnya rekan juang ada di dalam organisasi pemuda Pancasila sebagai pengurus. Kalau pengurus MPN nilainya full, pengurus MPW nilainya 2/3. Kemudian dan seterusnya ini semua pengurus MPN. Jadi nilainya full. Itu akan mendukung salah satu komponen penilaian untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian ada penilaian yang berbasis kepada kegiatan di luar organisasi. Misalnya ada yang jadi RT, ada di RW, atau mungkin jadi pengurus di organisasi profesi. Itu juga akan menjadi salah satu patokan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini akan dijadikan acuan untuk tingkat pendidikan instruktur. Jadi nanti rekan juang yang memiliki passion untuk bisa menjadi instruktur bisa mendaftar di pendidikan berikutnya setelah lulus dari kader utama. Baik.